warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sariningsih, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Kokap, yang tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video UKIN pembelajaran dengan materi procedure text. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay, nice to see you again. But before we start our lesson today, please one of you be a volunteer to lead your friend to pray together first. Who want to be a volunteer for today? Okay, Herianti, please. Let's pray together. Start. Finish. Okay, thank you, Herianti. First, I will check your attendance. Yeah, when I call your name, please raise your hand and say your name followed by adjective that describe yourself. Understand? Yes. Okay, let's go. Atikatul Wafiyah. Atikatul Awsam. Okay, good. Afindarani Astuti. Afinda Amyos. Okay, good. Zahra Adisa Ramadhani. Zahra Zeni. Okay, good. Thank you. Okay, before we start our lesson, I'll give you a game. The game we call The Trip to the Moon. Ya, jadi saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke bulan. Tapi syaratnya you must bring something. Ya, jika kamu mau ikut saya trip to the moon, you must bring something. Ya, so when I call your name, please say this sentence. Hello, my name is, for example, Atikatul. I'm going to bring ice cream, for example. Ya, atau apapun barang yang ingin kalian bawa untuk mendampingi saya trip to the moon. Understand? Yes. Okay. Yeah. Number one, Atikatul Wafiyah. Hello, my name is Atikatul Wafiyah. I am going to bring a pen. Atikatul Wafiyah will bring a pen. Sorry, Atika, you can go with me to trip to the moon. Next, we have Afindarani Astuti. Hello, my name is Afinda. I am going to bring a book. Afinda will bring a book. So, Afinda, you can go with me to trip to the moon. Silahkan dicermati jawaban temanmu dan pelajari clue-nya ya. Next. Hello, my name is Ernie. I am going to bring an earphone. Ernie will bring earphone. So, Ernie can go with me to trip to the moon. Give applause to Ernie. Okay. Sudah mulai paham clue ya? Ernie will bring earphone. Okay, next student. Who? Gita, right? Hello, my name is Gita. I am going to bring a glass. Gita will bring a glass. Can she follow me to trip to the moon? Yes. Ya, jadi sudah paham clue ya? Gita will bring a glass. Good. Gita, you can go with me to trip to the moon. Give applause to Gita. Next, Kiwa. We have Kiwa, right? Hello, my name is Kiwa. I am going to bring a glove. A glove. Kiwa will bring a glove. Can she follow me trip to the moon? Yes. Okay, so the conclusion of this game. Sorry, give applause to Kiwa. Tangan yang jawaban yang benar. Sudah memperoleh clue? Have you got the clue from this game? Raise your hand. Okay, Arni, please.
Diambil dari huruf pertama nama kita. Ya, jadi saya mensyaratkan kalian untuk membawa sesuatu yang mana sesuatu tersebut diambil atau according to our first letter for our name. Jadi nama depan kalian huruf pertamanya apa, itulah jenis barang yang harus kalian bawa. So, kenapa tadi Dea? She will bring a phone, so she can go with me to trip to the moon. But Giwa, she will bring a glove. Giwa, glove, so she can follow me to trip to the moon. Okay, give applause to this class. Nah, do you remember what we have learned last meeting? Ingat nggak? Ada yang ingat tidak? Pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang procedure text. Apa itu procedure text? Fungsinya untuk apa? To describe how something is complete done. Jadi untuk menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi atau dibuat atau dilakukan gitu ya. Nah, hal-hal yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, yang pertama generic structure of procedure text. Ada yang masih ingat generic structure? Bagian-bagian dari paragraf procedure text itu ada apa aja? Goals. Next, ingredients or material. Good. Next, steps. And the last we call tips. Ya, jadi ada bagian yang nama tips. Itu boleh ada, boleh tidak. Next, we have learned about language feature of procedure text. Jadi unsur-unsur kebahasaan atau tenses yang digunakan atau bahasa-bahasa language feature yang digunakan pada procedure text. Ada apa saja? Simple present tense. Simple present tense, good. Then Temporal conjunction. temporal conjunction atau urutan waktu. Ada first, second gitu ya. Terus ada apa lagi? Imperative sentence. Oke, good. Masih ingat ya? Social function tadi sudah disebutkan. Kind of procedure text. Jenis-jenis procedure text yang masih kalian ingat. Kemarin saya menyampaikan ada apa aja? Manual, good. Terus tips. Dan tutorial itu apa sih? Cara ya, cara untuk membuat sesuatu biasanya disebut tutorial. Next, look at this picture. Ini adalah screenshotan gambar dari pencarian di YouTube dan Google ya. Have you ever searched certain informations from the internet? Pernah nggak kalian browsing, searching, googling di internet? Pernah. What the information that you search? Kamu cari apa sih di internet? Cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu, boleh. Terus apa lagi? mencari Resep, good. Apa lagi? Music, good. Terus? Nah, jawaban tugas yang pasti itu ya. Daftar pencarian paling banyak itu mencari jawaban tugas. Oke. Was the information useful for you? Dari tadi yang sudah disebutkan itu, apakah itu berguna, bermanfaat untuk kalian? Yeah. Informasi yang kalian peroleh itu tentunya ada manfaat yang bisa kalian ambil dari situ. Nah, tadi ada yang resep, terus cari musik, cari cara buat sesuatu. Nah, misal pada pertemuan hari ini, can you make tutorial or tips to help other? Bisa nggak kalian kalau saya minta untuk membuat tutorial atau semacam tips, yang mana tips atau tutorial tersebut bisa untuk membantu orang lain? Bisa ya? Kan kalian tadi sudah searching beberapa kan? Nah, jadi sudah ada gambaran. Oke, next. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya sekilas sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kamu nanti harus bisa menulis atau menyusun sebuah procedure text. Terus tujuan yang kedua, setelah menulis atau membuatnya, kamu harus bisa present atau mempresentasikannya di depan kelas. Paham ya? Dua tujuan kita hari ini, menulis atau membuat dan juga mempresentasikan. Oke, good. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh, kegiatan kita adalah nanti diawali dengan yang namanya gallery walk. Ya.
Nanti kalian sudah saya sediakan beberapa contoh karya procedure text. Nanti kamu silahkan mengamati berjalan-jalan di sepanjang kelas ini ya. Tidak boleh keluar kelas. Silahkan mengamati beberapa karya yang sudah saya sediakan. Terus nanti kamu melakukan group discussion. Kembali ke group discussionmu ya. Terus nanti kamu membuatnya dan mempresentasikannya. Nah, nanti akan dikemas dalam sebuah metode yang dinamakan problem based learning. Jadi nanti Bu Eka akan memberikan kalian masalah, kamu menyelesaikan dengan kelompokmu. Intinya itu, paham ya? Nah, sedangkan teknik penilaian yang akan saya ambil itu yang pertama diagnostic test. Kenapa saya harus melakukan ini? Agar saya bisa memetakan learning profile kalian, gaya belajar kalian. Untuk apa sih Bu? Tujuannya agar saya bisa memetakan kamu berdasarkan kelompok tertentu sesuai dengan learning profile kalian. Nah, misal kelompok Erni ini adalah kelompok yang suka belajar menggunakan visual. Dia seneng nih kalau misalnya belajarnya itu lihat gambar-gambar yang menarik. Kelompok Zahra tadi sebagian besar suka music, so dalam bentuk audio visual atau video. Nah, sedangkan kelompok yang lain misalnya senang jalan-jalan nih belajarnya, saya sediakan gallery walk agar kalian tidak hanya belajar dengan duduk saja. You got it? Yes. Ya, oke, good. Nah, selanjutnya ada formative test. Ya, nanti ini yang saya teskan ke kalian bentuknya adalah keterampilan menulis, your writing skill sama speaking skill. Nah, tadi sesuai tujuan kita adalah menulis dan mempresentasikan. So, formative testnya tentang keterampilan menulis dan berbicara. And the last, summative test itu nanti bentuknya ulangan harian dan juga PAT. Next, look at the picture. Sebelum kita melangkah lebih jauh, silakan amati gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Kain perca itu apa? Kain sisa ya. Kalian punya ini enggak? Punya ya, apalagi kalian praktik jurusan tekstil pasti sangat banyak sekali kain perca yang kalian produksi. Ya kan? Ya. Nah, kira-kira kalau jumlahnya banyak itu menimbulkan masalah atau tidak? Ya. Masalah apa? Sampah. Ini akan jadi sampah kalau dibiarkan begitu saja. So, with your group discussion dengan kelompokmu, silakan please analyze to overcome this problem. Jadi silakan menganalisa kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi limbah kain perca. Paham? Nah, jadi misalnya dengan cara dibuat apa kain perca itu? Kerajinan ya, selendang, terus apa lagi? Taplak meja dan sebagainya. Silahkan diputuskan melalui group discussion. I'll give you 10 minutes, enough ya. 10 menit untuk diskusi cukup ya? Silahkan tentukan produk atau hasil karya apa yang akan kamu buat bersama kelompokmu untuk memecahkan masalah kain perca. Silahkan, time is yours. Ada kesulitan kelompok ini? Ada. Mau dibuat apa? Kain percanya? Scrub. Oke, good. Kelompok ini ada pertanyaan mungkin? Sudah berdiskusi? Dijadikan kanva atau tulisan? Bebas. Nanti yang penting sekarang memutuskan dulu kain percanya mau dibuat apa hasil karyanya. Gitu ya. Have you got? Yes. What will you make? Tote bag from kain perca. Oke, good. Boleh ditulis? Kalian mau membuat apa? Diputuskan dalam diskusi kelompok, terus dituliskan karyanya membuat apa? Membuat apa? Dompet. Dompet. Oke, silakan Ko.
Tulis hasil diskusinya apapun itu, silakan dituliskan. Oke, time is up. Waktu untuk diskusi sudah habis. Sudah saya lihat tadi beberapa sudah menemukan hasil karya yang mau dibuat apa. Itu ya? Pas sesuai dengan waktunya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gallery walk. Ya, tadi kalian sudah memutuskan tutorial yang akan dibuat atau karya yang akan dibuat itu apa. Ya, berkaitan dengan pembelajaran hari ini tentang prosedur teks. Nanti kamu membuat semacam tutorial step by step pembuatan hasil karya dari yang tadi sudah kalian pilih. Ya, ada yang milih dompet, ada yang milih scarf gitu ya. Nanti dibuat semacam tutorial. Nah, bentuknya atau penyajiannya untuk prosedur teksnya seperti apa nanti akan kalian peroleh inspirasinya dari kegiatan gallery walk yang akan kita lakukan. Nah, di sini Bu Eka sudah menyediakan beberapa contoh karya tentang prosedur teks. Silahkan nanti lakukan gallery walk, amati terus bagian-bagiannya ada apa saja, bentuk penyajiannya bagaimana saja, boleh dicatat, boleh difoto. Saya kasih waktu 15 menit. Is it enough? Cukup ya 15 menit ya. Oke, silahkan bergallery walk bersama. You can move to other. Ya, kalian bisa berpindah ke hasil karya berikutnya. Silakan dijadikan inspirasi kalian mau dibuat tampilan dari prosedur teks yang seperti apa. Amati, dicatat. Silakan catat informasi apapun yang kalian peroleh dari gallery walk yang kalian lakukan. Something gitu. Tebel banget ketawanya. Busa kan? Busa. If you have finished and got the information, you may sit down again. Dia sudah selesai dan dapat informasi gambaran mau seperti apa, boleh kembali ke tempat duduknya.
Bantuan kunci sih berbentuk bunga. Kain perca. Ada yang sebentar. Ayo jule. Ono sing ngeplay. HP-nya kecerahan maksimal ya. Orang 2 jam. Oke, time is up. Ya, jadi sudah selesai semua ya. Membuat sebuah procedure text sesuai dengan minat kalian. Ada yang membuat dengan Canva, ada juga yang berupa video. Oke, good. Nah, sekarang silahkan karya kalian diupload dengan cara masuk ke kelas point dengan kode yang ada di layar. Silahkan bisa diakses kelas point-nya, langsung masuk Google, ketikkan kelas point. Dan silakan diakses dulu, masuk ke Google. Dibuka kelas point, lalu join menggunakan kode 68702. Yang sudah berhasil masuk kelompok siapa? Mbak Herianti sudah berhasil atau ada kesulitan? Tidak, Bu. Ini bisa dibuka. Sudah berhasil masuk? Sudah, kelompoknya kita. Coba dilihat. Sudah ya? Oke, kelompok Zahra sudah berhasil? Sudah. Kalau sudah berhasil, tampilannya sama dengan yang ada di layar. Di situ ada format untuk menguploadnya. Silakan lakukan penguploadan karya. Tulis. Sebelah mana? Ya, kalau tampilannya sudah sama dengan PowerPoint Boyka, berarti sudah terhubung dengan kelas point. Ada kesulitan? Buka kelas point. Kelas point. Nah, kode kelasnya 687 02. 02. Ini nama sih? Nama. Nah, lalu silakan di-upload karyanya. Coba yang lain, baik yang video maupun yang apa?
diakses kelas poinnya, terus coba masuk. Nanti yang berhasil masuk udah bisa upload, yang di Suca masih. Have you finished to create your procedure text? Yes. Time to show your procedure text. Okay, please welcome the first group, Haryanti's group. Give applause to Haryanti's group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are going to present our procedure text with Canva. How to make bag, ingredients, patchwork, zipper, sewing machine, falling cloth for furring. How to make. First step, measure and cut 2 pieces of patchwork with a size of 50-50 cm. Also, prepare patchwork with. Okay, for the last groups, please welcome Ernest group. Give applause to Ernest group. We are going to present our procedure text with video. Happy watching. Okay, times to give question or comment for the last group. Who wants to ask question or comment? Okay, Zahra, please. Why you make that video? Why you make that video? Please give us time to Discuss. Okay, please. Silakan, please answer Zahra question. Okay, we will try answer Yahra's question. We make that video to help other how to make tote bag from patchwork. Yes. Is it clear enough, Zahra? Yes. Okay, give applause to the last group. Sit down, please. Ya, jadi manfaat dari mereka membuat procedure text dalam bentuk video adalah memudahkan ya orang lain untuk bisa meniru how to make tote bag ya from patchwork. Okay, good. Okay, we are going to. Okay, before we are going to do a formative test, any question about procedure text? Is it clear enough? Yes. Do you understand about procedure text? Yes. Itu tadi karya-karyanya sudah dipresentasikan, sudah diberi feedback oleh teman-temannya. Sekarang, if there is no question, please click this link to answer some question as your formative test. Oke, linknya akan saya kirim ke WA grup kelas ya. Silakan nanti dibuka. Linknya sudah Bu Eka share. Silakan kalian klik link yang ada di grup kelas untuk mengerjakan beberapa soal terkait dengan formative test about procedure text. Silakan. Jika ada kesulitan membuka link bisa dikonsultasikan. Ada yang sudah berhasil membuka? Sudah. Ya, silakan. Itu dikerjakan sebisa kalian, sepemahaman kalian dari apa yang kalian pelajari hari ini. Oke, tadi kita sudah melalui kegiatan pembelajaran hari ini.
So, waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran ya. Tadi sudah mengerjakan soal juga. Sekarang saya tanya, what have you learned today? Kita belajar apa hari ini? Apa yang kalian pelajari? Kalian membuat atau menyusun procedure text. Lalu setelah kalian membuat atau menyusun, kalian belajar untuk mempresentasikan. Good. Ada kesulitan atau kendala selama tadi mengikuti pembelajaran? Tidak. Walaupun tadi ada beberapa kelompok yang mungkin kurang pede ya. Nah, tapi itu nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Sekarang, how's your feeling today? Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Happy. Are you serious? Yes. Happy ya. Oke, kalau kalian happy, saya perlu sampaikan untuk next meeting ya. Jadi untuk materi procedure text itu sudah selesai di pertemuan ketiga ini. Lalu selanjutnya we are going to learn about expression of obligation. Nah, nanti di rumah bisa sambil dicari-cari dulu terkait ungkapan tentang obligation itu seperti apa. Ya? Oke. Jika memang tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini maupun pertemuan selanjutnya, I think that's all for today. Ya, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.